Kita masuk dalam doa sekali lagi Tuhan, saudara, supaya sebelum acara firman ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami lagi-lagi masih mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Sekali lagi kami mohon supaya Engkau hadir di sini maupun di rumah, semua yang mengikuti acara ini, dan memimpin mengarahkan, memberkati semua di dalam acara penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan, supaya seluruh firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa pekerjaan roh-Mu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali sia-sia, tapi tertanam tumbuh berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan kesegaran, berikan ketenangan, berikan hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Biar semua kami percaya pada kebenaran firman, dan betul-betul menjadi pelaku penanggap, bahkan pemberita dari firman-Mu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan, semua yang berurusan dengan acara Zoom atau streaming atau apapun, Engkau jaga supaya tidak menimbulkan kekacauan apapun, termasuk perekaman dan sebagainya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih melanjutkan Yohanes pasal 2, 1-11. Dan ini adalah session yang ketiga. Dan saya berikan tema Yesus memarahi Maria. Mari kita baca seluruh konteks lagi. Ayat 1 dengan ayat 11 dari Yohanes pasal 2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata pada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, pada kali yang lalu kita sudah membahas kata ibu itu ya, yang sebetulnya terjemahannya adalah woman atau perempuan. Memang itu bukan bahasa yang kasar, itu sesuatu yang kalau Barclay katakan dalam bahasa Inggrisnya lady. Tapi bagaimanapun itu tidak lazim. Itu saya bahas pada kali yang lalu. Tidak lazim sebagai seorang anak menyebut mamanya bukan dengan sebutan mama, tapi dengan sebutan perempuan itu. Nah sekarang saya akan bahas lebih lanjut lagi saudara. Kata-kata Yesus selanjutnya menjawab Maria itu, mau apakah engkau daripadaku? Ini di dalam terjemahan dari King James, terjemahannya adalah
What have I to do with thee? Apa urusanku denganmu? J.C. Ryle mengatakan demikian. Ungkapan Yunani yang diterjemahkan apa urusanku denganmu diterjemahkan secara hurufiah. Ini terjemahan hurufiahnya. Apa bagiku dan bagimu? Itu merupakan suatu ungkapan yang tidak lengkap, tetapi cukup untuk dimengerti. Dan arti sepenuhnya mungkin adalah apa ada di sana persamaan bagiku dan bagimu. Pikiranku, seperti kata Bengel, adalah satu hal. Dan pikiranmu hal yang lain. Jadi pikiran Yesus dan Maria pada saat ini beda, ya. Itu adalah ungkapan yang sama yang digunakan dalam bentuk pertanyaan dalam Matius 8 ayat 29, Markus 1 ayat 24, Markus 5 ayat 7, Lukas 8 ayat 28, dan dalam suatu bentuk perintah dalam Matius 27 ayat yang ke-19. Dan saudara, ayat-ayat ini nanti kita akan baca, tidak usah sekarang ya. Sekarang saya melanjutkan dengan kata-kata William Barclay. William Barclay berkata demikian. Terjemahan AV itu Authorized Version, dan itu sebetulnya sama dengan King James ya. Tentang jawaban Yesus membuatnya kedengaran sangat kasar atau tidak sopan. Itu membuat dia berkata, perempuan, apa urusanku denganmu? Itu memang merupakan terjemahan dari kata-kata itu. Tetapi bagaimanapun itu tidak memberikan nadanya. Nah ini yang saya bolak-balik mengatakannya. Alkitab itu ditulis. Andai kata Alkitab itu dalam bentuk omongannya, memang apa itu MP3, saya selalu bingung MP3 dengan MP4, MP3 saya kira ya. Maka akan kelihatan nadanya. Kalau dalam bentuk video, bukan cuma kelihatan nadanya, tapi kelihatan wajah Yesus itu, sorot matanya dan sebagainya, itu bagaimana. Tetapi ternyata memang Alkitab itu dalam bentuk tulisan, sehingga nada maupun sorot mata atau wajah Yesus itu tidak terlihat. Nah karena itu sukar untuk mau menentukan ini dengan nada yang bagaimana. William Barclay melanjutkan, ungkapan apa urusanku denganmu adalah suatu ungkapan pembicaraan yang umum. Pada waktu itu diucapkan dengan marah dan dengan tajam. Itu memang menunjukkan ketidaksetujuan dan celaan yang sepenuhnya atau mutlak. Tetapi pada waktu itu diucapkan dengan lembut, itu tidak menunjukkan kecelaan tetapi kesalahmengertian. Itu berarti jangan khawatir. Kamu tidak cukup mengerti apa yang sedang terjadi. Serahkanlah hal-hal itu kepadaku dan aku akan membereskannya dengan caraku sendiri. Yesus hanya memberitahu Maria untuk menyerahkan hal-hal itu kepada dia dan bahwa ia mempunyai caranya sendiri untuk menangani keadaan itu. Jadi kalau Barclay kelihatannya sekalipun dia mengatakan ada dua kemungkinan. Kalau diucapkan dengan marah dan dengan tajam, itu menunjukkan ketidaksetujuan dan celaan yang sepenuhnya atau mutlak. Tetapi kalau diucapkan dengan lembut, itu tidak menunjukkan celaan tapi cuma kesalahmengertian. Dan itu berarti jangan khawatir dan sebagainya. Saya kok merasa yang bagian warna merah yang rasanya menjadi pilihan Barclay ini kok tidak cocok dengan konteksnya ya. Jadi dia mengatakan mau apa engkau daripadaku, ibu atau woman, saatku belum tiba. Rasanya memang itu merupakan suatu teguran kalau dilihat dari kalimatnya. Dan dari penafsir-penafsir yang saya gunakan, saya merasa William Barclay ini memberikan arti yang paling lembut. Jadi bukan arti yang sebenarnya sebetulnya, tapi arti yang paling lembut.
Saya akan berikan komentar-komentar dari penafsir yang lain. Pulpit Commentary mengatakan demikian. Kata-kata yang bersifat kiasan, ti emoi kai soi, apa bagiku dan bagimu. Dimanapun kata-kata itu muncul, perhatikan ya. Dimanapun kata-kata itu muncul dalam Alkitab ya. Nanti kita akan lihat. Menunjukkan secara implisit, jika bukan permusuhan atau sikap tidak simpatik secara pribadi, tetapi berkenaan dengan pokok yang dipersoalkan saat ini, menunjukkan perbedaan perasaan. Nah, dia lalu memberikan ayat-ayat referensi yang sangat banyak. Tidak usah kita baca, nanti kita akan lihat ayatnya. Hampir semua penafsir kelihatannya menyatakan secara tidak langsung bahwa Tuhan kita menolak untuk dibimbing oleh pengarahan dari seorang ibu atau mama. Bahwa ia berharap, dia itu Maria, mengerti bahwa ia sedang berhenti atau berpisah dari kontrolnya. Pada waktu dia anak, dia ada di bawah kontrol dari Maria maupun Yusuf. Tapi sekarang berhenti. Dan dari ketundukan yang diam. Disuruh ini, disuruh itu, dia nurut dan diam. Yang sampai saat itu, ia berikan secara sukarela. Jadi mulai kecil tunduk. Tetapi sekarang dengan kata-kata itu, dia mau Maria itu mengerti. Dia saat ini sedang berhenti berpisah dari kontrol dari Maria. Dan dari ketundukan yang diam. Dan penafsiran ini diambil oleh orang-orang ini. Demikianlah Meyer, Hengstenberg, Godet, Westcott, Golub, Ebrard, dan Lamb. Lalu seorang Schaff ini ahli sejarah ya. Schaff telah mengutip dari bapak-bapak gereja sebelum kontroversi Nestorianisme. Bukti yang jelas bahwa mereka mengakuinya sebagai kritikan atau celaan. Dan karena itu keadaan bersalah dalam diri sang perawan Maria yang diberkati. Jadi itu dianggap sebagai kritikan atau celaan. Dan karena itu menunjukkan Marianya bersalah. Katolik pasti tidak menerima ini. Katolik mengatakan Maria suci murni tanpa ada satupun ayat dasar dalam Alkitab bagian manapun. Karena Alkitab secara jelas mengatakan semua manusia berdosa dan yang suci murni tanpa dosa hanya Yesus. Tidak ada perkecualian lain lagi. Kalau saudara, mari kita melihat ya ayat-ayat yang tadi dijadikan referensi di sini ya. Dan yang tadi di atas lagi dijadikan referensi. Saya berikan di sini beberapa ayat itu untuk menunjukkan bahwa setiap kali ungkapan seperti ini muncul, apa urusanmu dengan aku dan sebagainya itu ya. Atau ungkapan yang mirip-mirip dengan itu. Setiap kali muncul, itu menunjukkan sesuatu ketidaksenangan. Kita pertama-tama melihat Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-12. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon. Nah saudara, Yefta ini hakim ya. Sudah jelas ini tidak senang dengan ini musuh ya. Jadi mengirim utusan dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku, sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku. Bani Amon memerangi Israel. Dan Yefta kirim utusan dengan kata-kata seperti itu. Sangat mirip. Apa urusanmu dengan aku? Dan dalam terjemahan King James, what hast thou to do with me? Apa urusanmu dengan aku? Atau denganku? Jadi jelas bahwa di sini ungkapan itu digunakan untuk menunjukkan ketidaksenangan. Ya, jadi jelas ada pemikiran yang berbeda, perasaan yang berbeda, ada ketidaksenangan, ada celaan. Mari kita melihat ayat yang lain. 2 Samuel 16 ayat 10. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Dialah yang mengutuk. Kalau saudara melihat konteksnya, ini terjadi pada waktu Daud dalam pelarian karena pemberontakan Absalom. Waktu dia dalam pelarian itu seorang yang bernama Simei itu memaki-maki raja dan melempari dengan batu rombongan mereka dan sebagainya.
Lalu anak-anak Seruya ini ngamuk. Mereka dalam rombongan Daud kan, pro Daud. Dan mereka minta izin pada Daud untuk menyeberang dan penggal Simei itu. Tapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, berfirman ini tentu tidak bisa diartikan betul-betul Tuhan berbicara kepadanya. Tapi itu berarti Tuhan mengatur supaya dia melakukan hal itu. Kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Mungkin tidak menunjukkan di sini suatu kebencian atau apapun kata-kata ini. Ya, dalam terjemahan King James, what have I to do with you? Apa urusanku denganmu? Tapi jelas perbedaan pendapat. Dan dia tidak setuju dengan tindakan anak-anak Seruya yang mau menyeberang datangi Simei dan penggal Simei. Jadi laki-laki di sini kelihatan ungkapan seperti ini diucapkan dengan nada yang tidak setuju, tidak cocok. Dari semua mungkin ini yang paling tidak terlalu keras. Tetapi tetap menunjukkan ketidaksetujuan. Sekarang mari kita melihat contoh yang lain dalam 1 Raja 17 ayat 18. Kata perempuan itu kepada Elia, ini janda di Sarefat itu ya. Apa maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Sehinggakah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Anaknya mati, saudara. Jadi saudara, Elia di sana memang melakukan mujizat. Tepung dan minyak dalam buli-buli itu tidak habis-habis. Sehingga perempuan itu terpelihara dengan anaknya, dengan Elia. Tapi tahu-tahu anak perempuan itu mati. Jadi saudara, pada saat ini dia mendatangi Elia dan berkata, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Nah, terjemahan Indonesia ini tidak tahu bagaimana kok bisa terjemahannya jadi seperti ini, saudara. Ini sama sekali tidak cocok, saudara. Terjemahan sebetulnya adalah dalam King James, sama seperti ayat-ayat yang lain. What have I to do with thee? Apa urusanku denganmu? Jadi sebetulnya sama dengan ungkapan-ungkapan yang tadi atau sangat mirip. Kalau dalam terjemahan Indonesia di sini jadi beda. Jelas ini menunjukkan ketidaksenangan. Wong anaknya dia mati. Elia datang kok permulaan memberikan mereka hidup karena makanan cukup terus tepung dan minyak tidak habis-habis. Tapi sekarang kok anaknya mati. Jadi sebetulnya ungkapan ini jelas adalah ungkapan kemarahan. Itu pasti. Bayangkan kalau saudara marah dan saudara merasa pendeta saudara yang membuat. Bayangkan kalau saudara kematian anak dan saudara merasa pendeta saudara yang membuat anak saudara mati. Lalu mengatakan, apa urusanmu dengan aku? Ini jelas suatu kemarahan. Orang ini kematian anak. Dan dianggap Elianya rasanya yang bikin gara-gara. Coba tidak datang, mungkin tidak ada terjadi hal seperti ini. Sekarang kita lihat yang lain lagi. 2 Raja 3:13. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Itu semua berhala ya. Nabi palsu semua. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu. Sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Jadi saudara, Raja Israel ini penyembah berhala. Dan mau tanya kepada Elisa, karena dia dalam problema besar, digempur 3 raja. Saudara bisa baca sendiri ceritanya. Elisa seorang nabi asli menghadapi Raja Israel yang adalah penyembah berhala dan punya banyak nabi palsu. Dia mengatakan, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi palsu ayahmu dan ibumu. Ya, kira-kira seperti itu omongannya. Nah, Raja Isanya merendah ya, karena dia butuh Elisa. Jawabnya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Saudara, terjemahan bahasa Inggrisnya, what have I to do with thee? Apa urusanku denganmu?
Jadi laki-laki ini ungkapan ketidaksenangan. Bagaimana nabi asli bisa senang kepada seorang raja yang nyembah berhala dan punya bukan main banyak nabi palsu dalam urusan berhala-berhala itu. Jadi jelas ini nada yang tidak menyenangkan. Apa urusanmu dengan aku? Kamu nyembah berhala, aku nyembah Yahweh. Kamu punya nabi palsu, aku nabi asli. Apa urusanmu? Saudara, ini suatu teguran atau celaan menunjukkan ketidaksenangan, itu jelas. Sekarang mari kita lihat lagi. 2 Tawarikh 35 ayat 21. Iya, saya kira ini Firaun ya. Mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Nah, Yosia tidak mau nurut omongan ini dan tetap perang dan dia kalah, dia mati. Sudah, tapi pada saat ini Firaunnya ini tidak senang dah. Ada apa kok urusan dengan aku gitu loh. Kok kamu tahu-tahu mau ikut perang, ada apa? Aku datang ini bukan memerangi kamu, memerangi orang lain. Tapi engkau datang memerangi aku, ada apa? Jadi dalam terjemahan King James sama ya. What have I to do with thee? Apa urusanku denganmu? Laki-laki menunjukkan ketidaksenangan, menunjukkan suatu perbedaan pemikiran antara Firaun dengan Yosia. Kita baca lagi ayat lain, Esra 4 ayat yang ketiga. Tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata pada mereka, bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, raja negeri Persia. Jadi saudara, ini dalam Esra 4 ayat 3 ini Zerubabel dan kawan-kawan ini diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun kembali bait Allah. Lalu datang kepada mereka orang-orang Samaria yang mau ikut membangun bersama dengan mereka. Tapi dia tolak, saudara ya. Bukanlah urusan kita bersama. Itu terjemahan kita. Tapi cara terjemahan dalam King James, ye have nothing to do with us. Kamu tak punya urusan dengan kami. Agak beda sedikit dengan yang lain, tetapi tetap sangat mirip. Dan ini lagi-lagi menunjukkan ketidaksenangan. Misalnya sama seperti kita mau membangun gereja, tahu-tahu orang dari agama lain mau ikut bareng dengan kita untuk membangun. Kita merasa itu tugas kita. Membangun rumah Tuhan, membangun tempat ibadah bagi Tuhan kita. Nah, mereka bukan saudara seiman kita. Ada apa mereka ikut mau membangun tempat ibadah kita? Bukan urusan kita bersama. Kamu tidak punya urusan dengan kami. Jadi lagi-lagi perbedaan pemikiran dan ada ketidaksenangan, ada celaan. Memang ini akhirnya menyebabkan orang-orang yang tolak itu ngamuk. Lalu mereka bikin segala macam kekacauan. Sehingga ya untuk sementara pembangunan bait suci pada saat itu terhenti. Tapi poinnya saudara, kata-kata ini menunjukkan ketidaksenangan dan perbedaan pemikiran. Sekarang saudara dalam perjanjian baru ya. Kita melihat Markus 1 ayat 24. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Yang kudus dari Allah. Saudara tahu yang ngomong ini siapa? Yang ngomong ini setan. Setan itu merasuk seseorang. Dan Yesus datang mengusir setan itu, menengking setan itu. Maka setan itu berteriak melalui orang itu. Apa urusanmu dengan kami? Berarti setannya banyak ya. Hai Yesus orang Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Dan terjemahan dalam bahasa Inggris King James, what have we to do with thee? Jadi setannya akan ada banyak, maka pakai we. Apa urusan kami dengan engkau? Ini engkau-nya mestinya lebih besar ya. Jadi saudara, di sini kita melihat bahwa setan itu sudah pasti tidak mungkin senang sama Yesus. Dia tahu Yesus itu siapa. Dia tahu Yesus itu Allah. Jadi dia tidak senang, apalagi dia ditengking dan sebagainya. Sudah pasti dia tidak senang. Jadi kata-kata apa urusanmu dengan kami, lagi-lagi menunjukkan ketidaksenangan. Lalu juga
Matius 8 ayat 29 dan ini nanti 3 ayat berturut-turut ini sebetulnya paralel ya. Ini orang yang kerasukan setan di Gadara atau Gerasa itu. Sebetulnya ada 2 orang tapi ada yang menceritakan cuma 1 orang, tidak ada masalah dengan itu. Matius 8:29 dan mereka itu pun berteriak katanya, ini banyak setannya ya, legion dan sebagainya. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemarin untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Dalam terjemahan King James, what have we to do with thee? Apa urusan kami dengan engkau? Lagi-lagi sama seperti tadi ya. Biarpun itu konteksnya berbeda, tapi sama-sama kerasukan setan. Akhirnya Yesus mengizinkan setan itu pergi. Setannya minta izin masuk ke dalam babi, diizinkan masuk ke dalam babi. 2000 babi njegur semua dan mati semua. Nah Markus 5 ayat 7 ini ayat paralelnya dari Markus 8:29. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, dan sebagainya. Terjemahan King James, what have we to do with thee? Apa urusan kami dengan engkau? Ini Lukas 8:28 lagi-lagi ayat paralel. Dari 3 berturut-turut paralel ya. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. What have I to do with thee? Apa urusanku dengan engkau? Sekarang ayat yang lain dan ayat yang terakhir. Matius 27 ayat 19. Ini waktu Pilatus sedang mengadili Yesus. Dan dia didesak oleh para tokoh Yahudi untuk menjatuhkan hukuman mati penyaliban kepada Yesus. Nah, ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Ini suatu kata perintah, ya, bentuk kata perintah bentuk negatif. Jangan mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Jadi kelihatannya malamnya dia itu diperingati oleh Tuhan dalam mimpi dan sebagainya. Maka dia sekarang tidak senang, tidak mau Pilatus itu ikut campur dalam urusan Yesus. Dia serahkan saja kepada orang Yahudinya, kamu jangan ikut campur. Karena orang itu orang benar. Nah sekarang terjemahan dalam King James, have thou nothing to do with that just man. Jangan engkau berurusan dengan orang benar itu. Ya, suatu kata perintah. Tapi lagi-lagi menunjukkan perbedaan pemikiran, menunjukkan suatu kritikan. Karena Pilatus ikut campur dengan perkara orang yang benar. Saudara, ini boleh dikatakan semua ayat dalam Alkitab. Ya, dari sini semua ayat dalam Alkitab, mulai Hakim-Hakim dan sebagainya ini, sudah saya bahas. Dan dari ayat-ayat semua ini kita bisa melihat bahwa ungkapan seperti itu, perhatikan, selalu diucapkan untuk menunjukkan ketidaksenangan, perbedaan pandangan, bahkan bisa menunjukkan kemarahan. Jadi, kalau semua ungkapan dalam ayat-ayat yang lain itu artinya seperti itu, jelas bahwa dalam hal ini, pada waktu Yesus mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Maria, apa urusanku dengan kamu dan sebagainya, maka itu menunjukkan ketidaksenangan, itu menunjukkan kemarahan, itu menunjukkan kritikan. Karena itu tidak salah sama sekali topik yang saya berikan untuk khotbah ini. Yesus memarahi Maria. Kata-kata di sini menunjukkan kemarahan. Menunjukkan suatu kritikan. Apa urusanmu kamu dengan aku? Kita beda pemikiran. Ini kemarahan. Sekarang J.C. Ryle mengatakan, sang pelawan Maria adalah seorang perempuan yang bisa berbuat salah. Ini Katolik pasti tidak setuju ya. Seperti semua perempuan percaya yang lain. Tetapi kita tidak boleh mengecam dia lebih dari yang kitab suci nyatakan. Di sisi lain adalah sia-sia untuk menyangkal. Jadi ada orang-orang yang berusaha untuk menyangkal, tapi dikatakan sia-sia. Bahwa kata-kata Tuhan kita dimaksudkan. Seperti Chrysostom, Theophilak, dan Euthymius katakan sebagai suatu teguran kepada Maria. Jadi menyangkal bahwa itu suatu teguran, itu sia-sia. Tidak mungkin saudara. Ya,
Ia bersalah di sini. Mungkin dari keinginan yang penuh kasih untuk menyebabkan kehormatan bagi anaknya. Sebagaimana ia bersalah dalam peristiwa-peristiwa yang lain. Jadi Marianya salah. Ya. Maria bukannya tanpa dosa. Karena itu dia dimarahi. Kata-kata di depan kita dimaksudkan untuk memperingatkan dia. Bahwa ia mulai saat itu harus membiarkan Tuhan kita untuk memilih saat dan cara bertindaknya sendiri. Jangan ikut campur, jangan ngatur. Apa urusanmu dengan aku? Saat ini pisah. Bukan pisah fisik atau bagaimana, tapi dalam hal ngatur seperti dulu waktu kecil boleh, tidak sekarang pada waktu dia sudah terjun dalam pelayanannya. Masa ketundukan kepada dia dan Yusuf telah berlalu. Masa dari pelayanan umumnya akhirnya telah mulai. Dalam terlibat dalam pelayanan itu, ia tidak boleh bertindak melampaui batas untuk mengusulkan kepadanya. Mengusulkan saja tidak boleh, saudara. Jangan lagi mengatur. Usul saja tidak boleh. Karena apa, saudara? Coba bayangkan, saudara. Sak salah-salahnya Maria, sak berimannya Maria, dia itu manusia. Dan manusia berdosa. Dan dia makhluk ciptaan. Makhluk ciptaan apa yang sok mau usul kepada penciptanya? Kita minta boleh. Tapi mengusulkan itu lain ceritanya, saudara. Mengusulkan itu kayaknya kita merasa Tuhan kita itu kurang bijaksana. Lalu kita usul. Sekarang apakah dalam masa PPKM ini mau dilanjutkan atau tidak? Ada banyak orang usulkan kepada Jokowi. Jangan diteruskan. Ini rakyat mati kelaparan. Nah boleh, saudara, usul. Kenapa? Jokowi juga sama orangnya, saudara. Dia presiden tapi dia tetap orang. Dan dia bisa salah dalam mengambil keputusan. Dan kalau itu salah lalu membunuh rakyat, maka celaka. Jadi ada orang-orang yang mengusulkan. Saya tidak tahu apakah yang mengusulkan yang benar atau Jokowi yang benar. Karena saya juga sama-sama manusia yang bisa salah. Tapi dalam hal Maria mengusulkan kepada Yesus. Ini manusia biasa mengusulkan kepada penciptanya. Kepada Allah. Pantaskah kita usul kepada Tuhan? Minta dan usul itu beda. Kita berdoa boleh. Tapi bukan mengusulkan seakan-akan dia butuh nasihat kita, butuh usul kita untuk dipertimbangkan. Dia tidak butuh. Saya lanjutkan ya. Kontradiksi sepenuhnya antara ayat ini dengan ajaran dari Gereja Roma Katolik tentang Sang Perawan Maria adalah terlalu menyolok untuk disingkirkan. Memang khotbah kemarin maupun khotbah hari ini, kalau orang Katolik mendengar pasti ngamuk, saudara. Saya tidak ambil pusing, saya tidak bermaksud menunjukkan ini kepada mereka, tapi kepada orang-orang Kristen sendiri. Kalau mereka mau dengar itu urusan mereka, kalau mereka mau ngamuk itu urusan mereka. Saya punya hak membahas ayat-ayat Alkitab sesuai pandangan saya. Dan memang dalam pembahasan ini bertentangan frontal banyak kali dan masih belum selesai. Nanti terus yang akan datang juga masih tetap bertentangan. Banyak sekali perbedaan antara Protestan dengan Gereja Roma Katolik dalam penafsiran tentang konteks ini. Lalu saya lanjutkan, saudara. Ia bukannya tanpa kesalahan dan dosa. Seperti penulis-penulis dari Gereja Roma Katolik telah berani untuk tegaskan. Penulis-penulis bukan cuma penulis, saudara ya. Orang Katolik memang semua punya pandangan seperti itu. Dari paus sampai anak paling kecil ya semua pandangannya seperti itu. Maria bukan suci murni, bukan hanya suci murni, tetapi dia tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Ya. Jadi memang beda. Kita menganggap dia bukannya tanpa kesalahan dan dosa. Seperti penulis-penulis dari Gereja Roma Katolik telah berani tegaskan dan tidak dimaksudkan untuk menjadi tujuan doa dan pemujaan. Memang Gereja Katolik berdoa kepada Maria dan memuja Maria, sujud di depan patungnya, biarpun mereka tidak mengakui bahwa mereka menyembah Maria,
Tetapi dari sudut pandang kita, itu bukan lain dari penyembahan. Penyembahan, pemujaan, doa itu sendiri suatu penyembahan. Dan mereka jelas-jelas berdoa kepada Maria. Bahkan berdoa kepada Maria jauh lebih sering daripada berdoa kepada Allah ataupun kepada Yesus. Saya lanjutkan. Jika Tuhan kita tidak mengizinkan ibunya, bahkan untuk mengusulkan kepadanya untuk mengerjakan suatu mujizat, kita bisa secara benar menganggap bahwa semua doa-doa orang Roma Katolik kepada Sang Perawan Maria, dan khususnya doa-doa yang memohon kepadanya untuk, perhatikan, memerintah anaknya. Ini bukan satu penafsir saja yang mengatakan, banyak penafsir, saudara. Ada doa-doa dalam kalangan Katolik itu, doa itu kepada Maria, dan mereka memohon supaya Maria memerintah anaknya, yaitu Yesus. Memerintah Yesus untuk menuruti kemauan mereka. Mereka doa kepada Allah, doa kepada Yesus, tidak dikabulkan. Pindah. Doa kepada Maria, minta Maria memerintah anaknya. Jadi ini kan ada koneksi orang dalam gitu pikir mereka. Apalagi mamanya. Mamanya kan berhak memerintah anaknya, bukan? Lalu mereka berdoa kepada Maria untuk memerintah anaknya. Saudara, kalau mamanya orang lain mungkin bisa. Tapi mamanya Yesus. Yesus sebagai manusia memang anak dari Maria. Tapi sebagai Allah, dia adalah Tuhan dan Allah dari Maria. Siapa berhak memerintah siapa? Manusia Maria ini? Atau Yesus yang adalah Tuhan dan Allah dan pencipta dari manusia itu? Jadi saudara, khususnya doa-doa yang memohon kepada dia untuk memerintah anaknya adalah sangat menyebabkan kemarahan dan bersifat menghujat di matanya. Mereka menganggap doa itu bagus, doa itu benar. Tapi kalau menurut orang ini, J.C. Ryle ini, doa-doa seperti itu sangat menyebabkan kemarahan dan bersifat menghujat di mata Kristus. Saudara, kalau orang pengertian akan kitab sucinya itu salah, apalagi sesat. Hal yang mereka anggap baik dan mereka lakukan, mereka pikir benar, ternyata bisa sangat menyebabkan kemarahan dan bersifat menghujat di mata Tuhan. Karena itu hati-hati dengan pengertian yang salah, apalagi sesat. Dan karena itu semua kita, apakah hamba Tuhan atau orang awam, mesti serius dalam belajar firman Tuhan. Supaya semua kesalahan-kesalahan pengertian kita, apalagi kesesatan pengertian kita, itu disingkirkan dari diri kita. Supaya jangan terjadi hal seperti ini. Kita melakukan sesuatu yang kita anggap baik, tapi ternyata itu sangat menyebabkan kemarahan dan merupakan tindakan yang bersifat menghujat di mata Tuhan. Sekarang saya lanjutkan, saudara. Kalau Maria saja dimarahi pada waktu, dia bukan secara eksplisit ya. Dia kan tidak bilang, nak lakukan mujizat, nak sediano anggur, nak sediano anggur dengan cara mujizat, dan dengan itu tunjukkan dirimu sebagai Mesias. Dia tidak ada secara eksplisit ngomong seperti itu. Cuma secara implisit. Dia bilang, mereka kehabisan anggur. Cuma itu toh. Implisit. Jelas dia minta Yesus melakukan sesuatu. Tidak tahu apa. Kalau Maria saja waktu secara implisit meminta Yesus melakukan mujizat, dia dimarahi. Apalagi banyak pendeta-pendeta dan orang-orang Kristen yang jauh lebih rendah imannya, kesalehannya dan sebagainya dibandingkan dengan Maria. Yang kalau berdoa memerintah Yesus, dan ini dilakukan secara eksplisit. Memerintah Yesus untuk apa? Untuk menyembuhkan, untuk melakukan mujizat dan sebagainya. Banyak dalam kalangan karismatik, Pentakosta, Betel dan macam-macam seperti itu. Kalau mereka berdoa, perhatikan doanya. Bukan cuma memerintah, tapi memerintahnya sambil bentak-bentak rasanya. Saya cuma pikir, mereka kira mereka itu siapa?
Ngomong pada Tuhan tidak ada rasa hormat tapi dengan bentak. Ada orang yang kalau ngomong pada Tuhan, ngomong dengan ada khotbah. Saudara, kita manusia, makhluk ciptaan dan manusia berdosa. Ngomong kepada Allah yang Maha Suci, pencipta kita. Tuhan Allah dan Kristus itu juru selamat. Kita mau main perintah dan bentak. Kamu kira kamu siapa? Ngadep dia saja tidak layak. Kalau bukan karena penebusan Kristus. Masih main perintah, main bentak, main khotbah kepada dia. Seakan-akan kamu ngomong sama anakmu, apa pegawaimu, atau pembantu rumah tanggamu. Bertobatlah dan sadarlah. Kita tingkatnya dibandingkan dia seperti neraka dengan surga. Datanglah dengan rasa hormat dan takut. Reverence. Karena kita manusia. Dan dia pencipta kita. Dia Tuhan dan Allah. Penguasa seluruh alam semesta dengan segala isinya. Sekarang Matthew Henry berkata demikian. Karena itu, hal itu menunjukkan suatu kemarahan atau ketidaksenangan. Tetapi bukannya sama sekali tidak konsisten dengan hormat dan ketundukan yang ia berikan kepada ibunya sesuai dengan hukum yang kelima. Lukas 2 ayat 51. Bukannya tidak sesuai dengan hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu ya. Kenapa? Karena di sana ada satu waktu di mana Lewi dipuji pada waktu ia berkata kepada bapaknya, aku tidak mengenal dia. Ulangan 33 ayat 9. Nanti kita lihat ayatnya. Ini dimaksudkan sebagai pertama, suatu pengekangan terhadap ibunya untuk ikut campur dalam persoalan yang merupakan tindakan dari Allah atau keilahiannya, yang tidak mempunyai ketergantungan kepada dia, dan yang ia bukan merupakan ibu darinya. Dia bukan ibu dari Allahnya ya. Sekalipun memang asal istilah bunda Allah, tapi tujuannya bukan itu. Kalau memang betul-betul diartikan hurufiah bunda Allah, Allahnya tadinya tidak ada. Oh dilahirkan, Yesusnya lahir, Yesus Allah baru ada. Tentu bukan itu artinya. Istilah bunda Allah itu digunakan untuk menentang pandangan Nestorianisme yang menganggap Yesus itu dua pribadi. Yang diperankan oleh Maria itu hanya manusianya. Lalu pribadi ilahinya datang kepada dia. Nah, lalu mereka mengusulkan istilah Christotokos atau Bunda Kristus. Kristus itu manusianya. Tapi ajaran yang benar mengatakan yang dilahirkan adalah satu pribadi yang sekaligus Allah dan manusia. Dan karena itu istilah Bunda Allah itu tetap dipertahankan untuk Maria oleh sidang gereja Efesus kalau saya tidak salah. Dan itu benar. Tidak apa-apa disebut Bunda Allah. Cuma artinya saja. Bukan berarti betul-betul Allahnya tidak ada, dilahirkan dia baru ada. Bukan itu. Saudara, Yesus itu Allah dan manusia. Manusianya saja yang tidak ada sebelum dilahirkan. Jadi ada baru mulai pada waktu Maria mengandung dan melahirkan. Memang manusianya tergantung kepada Maria. Tapi Allahnya, Maria sebetulnya bukan merupakan ibu dalam arti dia melahirkan betul-betul Allah yang tadinya tidak ada lalu menjadi ada. Saya lanjutkan. Sekalipun sebagai manusia ia adalah anak Daud dan anaknya yaitu anak Maria. Tetapi sebagai Allah ia adalah Tuhan dari Daud dan Tuhan darinya atau dari Maria. Dan ia mau, Maria mengetahuinya. Ini hubungan dualisme yang sudah pernah saya bicarakan. Saya lanjutkan. Kemajuan yang terbesar. Jadi dalam kita melayani atau apapun. Atau kita bekerja mengalami kemajuan. Kita sukses menjadi kaya. Kita pelayanan gereja menjadi besar. Kita punya nama besar dan sebagainya. Kemajuan apapun yang terbesar ya.
tidak boleh membuat kita melupakan diri kita sendiri dan tempat kita. Saya tidak peduli secara maju besar bagaimanapun, secara jasmani ataupun secara rohani. Jadi bos besar, perusahaan besar, punya duit triliunan, dan dihormati oleh ribuan orang atau jutaan orang, atau bahkan sudah jadi presiden atau kaisar. Saya tidak peduli. Juga dalam dunia rohani, saya jadi pendeta yang besar, maju dalam iman, dalam kesalehan, dalam pelayanan, jemaatnya puluhan ribu orang atau ratusan ribu orang, saya tidak peduli. Saudara punya kemajuan yang terbesar dalam hal jasmani atau rohani. Saudara tidak boleh melupakan saudara sendiri, tempat saudara. Diri saudara tetap adalah manusia, hanya manusia. Dan itu manusia berdosa. Dan tempat kita jauh di bawah Tuhan. Saya lanjutkan. Keakraban pada mana perjanjian kasih karunia menerima kita tidak boleh membiarkan kejijikan, rasa tidak hormat, atau jenis atau tingkat apapun dari sikap yang sombong. Ini ada orang-orang yang sok akrab. Saudara, memang kalau kita akrab dengan Tuhan itu bagus ya. Tapi akrab dan akrab itu ada dua. Kalau kita akrab dalam arti kita sering berdoa, di mana-mana berdoa, di mana-mana merenungkan firman, membaca firman, belajar firman dan sebagainya, dan mentaati dia dan dekat dengan dia, merasakan kehadirannya, dan setiap saat boleh katakan saudara bicara kepada dia, minta petunjuknya, dia minta diarahkan dan sebagainya. Itu keakraban yang bagus. Tapi ada keakraban yang sebetulnya kurang ajar. Oh, aku sekarang sudah jadi anak. Percaya kita sudah jadi anak. Anak sama bapak kan mesti akrab. Anak sama bapak boleh anak loncat ke pangkuannya, bahkan ngeplaki bapaknya sendiri. Gak apa-apa. Lalu ngomong kepada bapaknya dengan sikap yang tidak hormat. Ini apalagi kalau orang luar negeri ya. Bapaknya atau engkongnya dijambel namanya, saya sebut namanya saudara. Tidak disebut papa atau engkong atau apapun, tapi disebut namanya. Itu banyak di kalangan orang barat, Amerika sebagai banyak sekali. Di sini kita enggak, tapi tetap ada anak yang kurang ajar kepada orang tuanya. Mentang-mentang itu orang tua. Dan orang tuanya membiarkan kekurangan ajaran itu. Seringkali kita bersikap kepada Tuhan secara yang sama, dengan cara yang sama. Lalu kurang ajar. Sok akrab. Jadi ini bukan akrab, tapi sok akrab. Lalu kita karena diterima sebagai anak, membiarkan kejijikan. Agak hubungan dengan Tuhan biasalah. Aku anaknya kok. Ini sudah tidak karu-karuan sikap ini. Lalu menunjukkan rasa tidak hormat, atau jenis atau tingkat apapun dari sikap yang sombong. Kalau berdoa bukan Bapak yang di surga. Saudara, mengapa Yesus dalam mengajar doa Bapak kami mengatakan Bapak yang di surga? Bukankah dia maha ada? Kalau dia maha ada, dia ada di depan kita. Dia ada di WC. Dia ada dimanapun. Kenapa tidak berkata Bapak yang ada di depanku? Kenapa tidak berkata Bapak yang ada di WC? Kenapa tidak berkata Bapak yang ada di bawah kursi yang aku duduki? Karena Yesus mau kita berdoa dengan menyadari Dia itu Tuhan dan Allah. Jangan bersikap tidak hormat dalam doa. Harus ada rasa hormat dan takut, bukan takut yang gemetaran. Hormat dan takut dalam arti reverence. Karena Dia Allah. Dan kita manusia, bahkan manusia berdosa. Lah, orang-orang yang sok akrab ini bukan berdoa Bapak yang di surga, tapi pagi-pagi bangun, selamat pagi Tuhan. Ini kayak dia ketemu konconya, lalu ngomong sama konconya,
Ini bukan akrab, ini sok akrab bagi saya. Selamat pagi Tuhan, selamat malam Tuhan, dan macam-macam omong kosong yang tidak pernah diajarkan di dalam Alkitab. Apakah Tuhan mengenal pagi dan malam? Jika saudara berkata selamat pagi, selamat malam. Saudara ingat selalu datang pada dalam doa. Tidak peduli anak, tidak peduli saudara mengalami kemajuan yang terbesar, jasmani maupun rohani, saudara tetap adalah manusia. Manusia yang berdosa. Dan harus datang pada Dia melalui penebusan Kristus dan datang dengan hormat dan takut. Memang bukan takut gemetaran, saya tekankan itu berulang kali. Tapi reference. Ingat betapa besar jarak antara Dia dan kita. Dia Tuhan, Dia Allah, Dia pencipta. Kita manusia, kita ciptaan, kita manusia berdosa lakinya. Adakah yang berdoa dengan sikap sok akrab? Apalagi kurang ajar? Bentak-bentak dan macam-macam hal yang lain. Sekarang saya lanjutkan. Kedua, merupakan suatu pengajaran bagi orang-orang lain dari keluarganya yang banyak hadir di sana. Ya, jadi saudara-saudaranya juga hadir ya. Bahwa mereka tidak pernah boleh mengharapkan dia untuk mempunyai pertimbangan apapun kepada keluarganya menurut daging. Jangan mentang-mentang keluarga Yesus. Itu ya memang saudara tiri tapi pokoknya saudara ya. Kan sama-sama anak Maria. Ya saya percaya itu. Orang Katolik mau tidak percaya itu sak sukanya. Saya percaya saudara-saudara Yesus itu anak Maria dengan Yusuf. Yesus hanya anak Maria, bukan anak Yusuf. Nah, karena dari kecil kumpul, dari kecil mainan bareng. Lalu ini kodeku ini kok kalau ngaku diri sebagai Allah, Juru Selamat, Mesias, dan macam-macam hal yang lain. Mereka tidak mau menerima hal itu. Karena itu saudara-saudara Yesus itu belakangan sekali setelah Yesus bangkit baru percaya kepada Dia. Jadi mereka tidak boleh mengharapkan Dia untuk mempunyai pertimbangan apapun kepada keluarga menurut daging. Dalam melakukan mujizat-mujizat. Atau bahwa dalam hal itu ia harus menyenangkan atau memuaskan mereka yang dalam persoalan ini bagi dia tidak lebih dari orang-orang lain. Jadi saudara, keluarga secara daging bagi Yesus tidak lebih dari orang-orang lain. Yusuf memang tidak keluarga daging sebetulnya. Ya, tapi tetap secara sah dan secara hukum merupakan atau dianggap dari bapak dari Yesus. Maria betul-betul ibu secara daging dari manusia Yesus. Dan saudara-saudaranya, saudara tiri. Tapi ini semua cuma hubungan daging. Maka mereka dalam hubungannya dengan Yesus dianggap tidak lebih dari orang-orang lain. Dalam hal-hal dari Allah, kita tidak boleh memandang muka. Dan saudara-saudara Yesus itu tidak lebih dituruti dalam doanya dibandingkan dengan orang-orang lain. Bahkan setelah mereka menjadi orang percaya, Maria dan saudara-saudara Yesus tetap sama seperti orang-orang percaya yang lain. Ketiga, itu merupakan suatu kesaksian yang permanen terhadap atau menentang penyembahan berhala itu. Yang ia lihat lebih dulu, lama setelah itu gerejanya akan tenggelam ke dalamnya. Jadi gereja Katolik akan tenggelam ke dalam penyembahan berhala, dalam Maria dan sebagainya. Itu menurut penafsir ini sudah dilihat lama sebelumnya. Dan karena itu ada teks yang kita bahas ini sebetulnya mencegah hal itu, tapi ternyata tetap terjadi dalam memberikan kehormatan-kehormatan yang tidak seharusnya kepada Sang Perawan Maria. Dia harus dihormati, saudara ya. Saya tidak bilang dia harus dietrek-etrek, diejek, dihina, dimaki-maki, tidak. Tapi letakkan dia dengan penghormatan yang seharusnya.
sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang saleh, sebagai seorang yang mau berkorban, dijadikan seorang mama yang melahirkan Yesus, padahal itu pasti mendatangkan segala macam ejekan, fitnah dan sebagainya kepada dia. Tapi tidak lebih dari itu. Saya lanjutkan. Suatu kejahatan dari orang-orang Roma Katolik, sebagaimana mereka menyebut diri mereka sendiri, terkenal sangat buruk dalam kesalahan mereka. Pada waktu mereka menyebutnya, ini ya, Ratu Surga. Ini sebutan mereka untuk Maria. Alkitab mana yang mengatakan demikian? Keselamatan dari dunia. Ini sebutan mereka untuk Maria. Mana ayatnya? Pengantara mereka hidup dan pengharapan mereka bukan hanya bergantung pada jasa atau kebaikan dan syafaat atau pengantaraannya, tapi memohon dia untuk memerintah anaknya untuk melakukan hal yang baik bagi mereka. Nah, sekarang ini bahasa Latin, tidak usah saya bacakan, saya langsung berikan ini artinya. Tunjukkanlah bahwa engkau adalah ibunya. Lalu Latin lagi, ini arti kata-katanya. Berikanlah perintah-perintah yang berhubungan dengan keibuanmu kepada Sang Juru Selamat. Jadi orang-orang Katolik ini diperintahkan oleh ajaran dari Katolik. Doa kepada Maria, suruh Maria perintah Sang Juru Selamat ini. Tidakkah ia di sini secara eksplisit berkata, pada waktu satu mujizat akan dilakukan, bahkan pada masa perendahannya, Yesus kan sedang direndahkan menjadi manusia itu ya, dan ibunya hanya mengisyaratkan. Tidak minta secara eksplisit tapi secara implisit. Suatu syafaat yang tak diucapkan. Tapi dijawab, perempuan, apa urusanku denganmu? Ini secara jelas dirancang. Atau untuk mencegah atau memperburuk penyembahan berhala yang begitu jelas. Jadi dirancang untuk mencegah. Tapi ternyata tetap timbul. Maka ini jadi dirancang untuk menunjukkan penyembahan berhala itu buruk. Sudah dikasih ayat seperti ini kok masih bisa tetap menyembah berhala, gimana maunya? Penghujatan yang begitu menjijikkan. Anak Allah ditetapkan sebagai pengantara atau advokat kita kepada Bapa. Jadi advokat itu bisa pembela, orang yang berbicara demi kita. Nah itu anak Allah itu Yesus. Memang berstatus seperti itu, berfungsi seperti itu. Pengantara, advokat, berbicara demi kita, membela kita. Tapi ibu dari Tuhan kita tidak pernah dirancang untuk menjadi pengantara atau advokat kita dengan anak. Kita dengan bapak, anak itu pengantaranya atau advokatnya. Tapi manusia atau orang percaya dengan Kristus, tidak pernah ada ayat manapun menjadikan Maria sebagai pengantara atau advokat atau yang orang yang berbicara untuk membela kita, berbicara demi kita. Tidak pernah ada ayat manapun menunjukkan Maria dirancang menjadi orang seperti itu. Tapi itu yang Katolik lakukan. Memang ajaran mereka sangat banyak yang tidak berdasar pada Alkitab, tidak ada dasarnya apapun, bahkan bertentangan. Pengantara itu cuma 1 Timotius 2 ayat 5. Tapi mereka, Yesus pengantara, dan Maria pengantara dari mereka kepada Yesus. Berarti pengantaranya berapa? Belum lagi pastor jadi pengantara lagi pada waktu mereka minta ampun dosa. Jadi pengantara mereka ada berapa? Jadi saudara, kita selalu kembali kepada Alkitab. Makanya gerakan reformasi back to the Bible. Dan sola scriptura. Hanya kitab suci. Ajaran yang tidak ada dalam Alkitab tidak peduli dipercaya oleh banyak orang. Tidak peduli dipercaya oleh mayoritas orang. Tidak peduli dipercaya selama ratusan atau ribuan tahun. Kalau itu tidak diajarkan oleh Alkitab, apalagi kalau itu ditentang oleh Alkitab, harus kita buang sejauh-jauhnya. Dan langsung, jangan tunggu lebih lama lagi.
Mau jadi apa saudara? Tetap pegang ajaran yang jelas-jelas tidak alkitabiah. Mau jadi apa? Tetap datang ke gereja yang jelas-jelas tidak alkitabiah. Dengan datang ke gereja itu, saudara menentang Tuhan dan melawan Tuhan dan melawan Alkitab. Kalau mari kita lihat Lukas 2 ayat 51. Ini ayat tadi memang diberikan sebagai ayat referensi di atas ya. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ini setelah dia dijumpai waktu dia usia 12 tahun hilang ya. Lalu ketemu ternyata dia diskusi dengan tokoh-tokoh Yahudi. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Ini kata-kata ini mbuh dari mana asalnya ya? Terjemahan Indonesia ini betul-betul luar biasa konyol. Ini total salah sebetulnya. Jadi bagian yang saya garis bawahi ini salah terjemahan saudara. Mari kita melihat terjemahan dari King James. And was subject unto them. Dan tunduk kepada mereka. Mereka itu Yesus dan Maria. RT dan NIV. And was obedient to them. Dan taat kepada mereka. NASB, and he continued in subjection to them. Dan ia terus ada dalam ketundukan kepada mereka. Jadi saudara, mulai kecil sampai dia umur 30 itu, sampai sebelum dia pelayanan, hidup bersama dengan mereka. Ya saya tidak tahu Yesus matinya kapan, tapi pokoknya tunduk kepada mereka. Jadi ini bukan hidup dalam asuhan mereka. Ya, sama sekali tidak. Dia tunduk kepada mereka. Yesus bukan tidak menghargai hukum yang kelima ya. Dia tentu tahu hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu dan sebagainya. Dia tentu tahu. Dan dia tunduk. Tapi saudara, dia itu bukan hanya manusia. Dia juga adalah Tuhan dan Allah dalam arti kata setinggi-tingginya. Maka pada waktu dia sudah mulai dalam pelayanan, ini jadi beda. Nah, pada waktu jadi beda, dia tidak lagi tunduk kepada mereka. Apakah dia melanggar hukum yang kelima? Nah, penafsir yang tadi mengatakan, tidak. Karena tentang Lewi dikatakan dalam Ulangan 33 ayat 9, dia tidak kenal bapaknya dan sebagainya. Nah, supaya sudah melihat konteksnya, saya bacakan Ulangan 33 ini ayat 8 sampai dengan ayat 10 ya. Tentang Lewi ia berkata, biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasih, yang telah kau coba di Masa, dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meribah, yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman dan menjaga perjanjianmu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan kepada Yakub. Yakub di sini Israel maksudnya. Hukummu pada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbahmu. Jadi saudara, yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Lewi punya orang tua, punya saudara, punya anak-anak karena dia punya istri dan sebagainya. Tapi tidak mengindahkan dan tidak mau kenal. Tapi dalam konteks apa? Kalau saudara baca terusnya, orang Lewi itu ini sebabnya. Sebab ini alasan mengapa dia tidak kenal dan tidak mengindahkan dan sebagainya itu. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu, menjaga perjanjian-Mu, mereka mengajarkan peraturan oleh Yakub, hukum oleh Israel dan sebagainya. Semua ini pelayanan mereka. Jadi saudara, dia bukan betul-betul tidak mau kenal bapak, ibunya, saudara dan sebagainya, anak-anaknya bukan seperti itu. Tapi maksudnya dia mengutamakan Tuhan
lebih daripada keluarga secara daging. Dia punya tugas, beritakan firman. Dia punya tugas urusan dengan bait Allah dan sebagainya, bait suci atau kemah suci atau bait Allah dan sebagainya nanti. Ya mula-mula kemah suci, belakangan bait Allah ya. Dan tugas itu seringkali membuat dia tidak bisa mengurusi ayahnya atau ibunya, mungkin kalau ayahnya ibunya sudah tua. Atau anak-anaknya mungkin sedang sakit. Dia tetap wajib melakukan tugasnya. Jadi geledak, saudara. Makanya dikatakan tidak mengindahkan mereka, tidak mau kenal saudara-saudaranya, acuh tak acuh terhadap anaknya. Bukan selalu seperti ini. Tapi pada waktu dia punya tugas pelayanan, dia mengutamakan Tuhan daripada keluarga secara daging. Nah saudara, hal ini seringkali sukar diterima oleh keluarganya. Pelayanan ya pelayanan. Tapi mbok, aku ini bojomu, aku ini istrimu, aku ini anakmu, aku ini orang tuamu, mbok ya atur waktumu. Saudara, kalau sedang tugasnya khotbah, lalu tugasnya suruh ditinggal gitu. Sedang waktunya taruh ukupan dan sebagainya, lalu dari taruh ukupan begitu, itu diperintahkan Tuhan kok. Jadi di sini Lewi ini dipuji bahwa mereka merendahkan keluarganya, tidak gubris keluarganya karena mengutamakan Tuhan dan pelayanan kepada Tuhan. Ini yang harus terjadi. Nah, jadi Yesus tadi dibandingkan dengan Lewi ini. Lewi melakukan ini dan dia dipuji. Nah, pada waktu Yesus bilang, apa urusanmu dengan aku? Dan dia lalu tidak lagi nuruti Maria dan sebagainya. Tapi dia menjalankan tugasnya. Mengajar firman, memberitakan Injil dan sebagainya. Melakukan mujizat, menyembuhkan orang dan macam-macam hal yang lain. Dan tugas terutama mati di atas kayu salib. Dengan mati di atas kayu salib, dia tidak bisa memelihara Maria. Maria serahkan pada Yohanes. Jadi saudara di sini sama sebetulnya. Lebih dalam tingkat yang jauh lebih ekstrem daripada Lewi. Dan Lewi bisa dibenarkan kenapa Yesus tidak bisa. Jadi Yesus pada waktu tidak mau nurut Maria dalam pelayanannya sampai dia mati dan sebagainya, dia tidak bisa disalahkan melanggar hukum kelima. Memang harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Harus lebih mengutamakan Tuhan daripada mengutamakan manusia. Siapapun manusia itu. Orang tua tidak ada yang ngurus. Anak tidak ada yang ngurus. Tidak peduli. Tugasmu mengurusi Tuhan dan pelayanan. Memang kalau tidak sedang tugas, tentu saja tugas mengurusi orang tua, anak, dan macam-macam hal yang lain ini tentu berlaku. Tapi pada waktu sekarang dikontraskan pilih Tuhan atau pilih keluarga. Harus pilih Tuhan dan bukan pilih keluarga. Jadi ulangan 33 ayat 9 ini bisa kita bandingkan dengan Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara yang seringkali ngoperkan pelayanan kepada orang lain, hanya karena urusan keluarga, hanya karena ada keluarga yang ulang tahun, keluarga yang kawin dan sebagainya. Belajar dari pelajaran bagian ini saudara. Ya. Pelayanan itu pelayanan untuk Tuhan. Jangan sembarangan dibuang-buang seenaknya dipindahkan kepada orang. Dan dengan demikian sudah mengutamakan keluarga secara daging. Lebih daripada Tuhan. Itu tidak cocok dengan Matius 10:37. Tidak cocok dengan ulangan 33 ayat 9 dan 10. Tidak cocok dengan kata-kata Yesus kepada Maria dalam teks yang sedang kita bahas. Dan sebagainya. Maukah utamakan Tuhan? Gereja. Pelayanan. Lebih dari apapun atau siapapun. Mungkin sukar. Tapi belajar. Yang penting sudah mau belajar. Untuk melakukan itu.
Bukan jatuh kadang-kadang. Bangun lagi. Dan bangun, lakukan itu. Utamakan Tuhan. Gereja pelayanan di atas segala-galanya. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin B. Saatku belum tiba. Dari poin A itu saya membahas kata-kata apa urusanmu dengan aku, ibu, gitu ya. Sekarang kata-kata selanjutnya, saatku belum tiba. Nah, ini ada dua kemungkinan untuk menafsirkan kata-kata ini, saudara ya. Pertama, Yesus hanya menunda sebentar. Dan sebentar itu mungkin cuma 1-2 menit. Menunda sebentar tindakan melakukan mukjizat itu. Kelihatannya kan menolak. Lalu Maria berkata kepada pelayan-pelayan, apapun yang dia katakan turuti, lakukan. Lalu Yesus suruh mereka isi 6 gentong atau apapun itu dengan air penuh. Lalu suruh cedok. Dan dia melakukan mukjizat itu. Nunda sangat singkat ini. 1 menit, 2 menit mungkin. Ini penafsiran pertama. Albert Barnes adalah jelas bahwa ia tidak bermaksud untuk menolak untuk menyediakan anggur. Tetapi hanya menundanya sebentar. Kalau mau menerima penafsiran ini, mungkin penundaan sebentar itu hanya tujuannya menunjukkan kepada Maria. Dia mau melakukan ini bukan karena Maria minta. Memang dia mau melakukan. Tapi ngomongin Maria dulu. Jangan ngatur aku. Kamu tidak punya hak. Aku lakukan apa yang mauku. Sesuai rencana Tuhan. Sekarang pulpit commentary. Jawaban selanjutnya, saatku belum tiba. Tidak menunjukkan suatu penolakan terhadap permohonannya. Tetapi hanya suatu penundaan tentang saat untuk mengerjakan mukjizat itu. Ia mau memegang dalam tangannya sendiri kuasa tertinggi untuk menggunakan kuasanya. Jadi tidak diletakkan dalam tangannya Maria. Tidak tergantung permohonan Maria. Tapi dia yang memutuskan. Makanya dimarahi dulu, baru turuti. Kan di Israel, saatku belum tiba, pandangan yang paling sederhana dan masuk akal tentang kata-kata ini adalah menghubungkan kata-kata itu dengan saat Kristus untuk mengerjakan suatu mukjizat. Itu adalah seperti ungkapan, waktu belum tiba dalam Yohanes 7 ayat 8. Tuhan kita tidak mengatakan kepada Maria bahwa ia tidak mau mengerjakan suatu mukjizat. Tetapi ia mau Maria tahu bahwa ia tidak boleh mengharapkan dia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat untuk menyenangkan keluarganya menurut daging. Ia hanya akan mengerjakan suatu mukjizat pada kesempatan ini atau kesempatan yang lain manapun pada saat waktu yang cocok untuknya. Waktu yang ditetapkan dalam rencana Allah telah tiba. Tidak mau diatur. Karena dia harus menyesuaikan dengan rencana kekal Allah. Yang harus terjadi bukan hanya peristiwanya, tapi saatnya, detiknya sudah ditentukan dan harus terjadi sesuai dengan detiknya. Nah, di sini ada Yohanes 7 ayat 8 ini peristiwa yang terjadi di Kana. Mirip dengan yang ada dalam teks di bawah ini ya. Jadi yang di Kana dalam Yohanes pasal 2 tadi ini yang kita bahas ini. Mirip dengan yang ada dalam teks ini Yohanes 7. Memang dia tadi berikan cuma 1 ayat. Tapi untuk melihat konteksnya saya ajak saudara membaca semuanya ya. Yohanes 7 1-10. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea. Karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan.
Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba. Ya, sama seperti kata-katanya itu ya. Tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Demikianlah katanya kepada mereka dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Saudara, persamaan antara teks ini dengan teks yang kita bahas ke Yohanes pasal 2 ini, persamaannya adalah beda waktu antara saatku belum tiba dan saatku sudah tiba. Itu begitu singkat. Baru ngomong waktuku belum tiba, kamu pergi dulu, waktuku belum tiba. Nah, mereka pergi. Loh, mereka pergi, sebentar lagi dia pergi. Sangat singkat. Beberapa menit, mungkin berapa jam, setengah jam bisa, 1 jam mungkin. Tapi dia perginya tidak terang-terangan, tetapi dengan diam-diam. Karena dia tahu dia mau dibunuh sudah. Ini di sini kita melihat hal itu. Ya, tapi persamaannya beda waktu antara saat sudah tiba dan saat belum tiba. Itu sangat singkat. Jadi ini penafsiran pertama. Saatku belum tiba itu hanya penundaan sebentar saja dari tindakan melakukan mujizat, mengubah air menjadi anggur. Tapi sekarang ada penafsiran yang kedua, yang menurut saya lebih masuk akal. Yang Yesus maksudkan saatku belum tiba itu bukanlah sekedar tindakan melakukan mujizat, tetapi tindakan melakukan mujizat ditambahinnya dan dengan itu menyatakan diri sebagai Mesias. Ngerti perbedaannya? Kalau yang pertama cuma lakukan mujizat titik. Yang kedua melakukan mujizat dan dengan itu lalu menyatakan diri sebagai Mesias. Lah, penafsiran ini mungkin juga berlaku untuk Yohanes 7:1-10 yang baru kita baca tadi ya. Yang dia maksudkan waktuku belum tiba untuk pergi. Bukan maksudnya cuma pergi, tidak. Tapi maksudnya belum waktunya untuk pergi dan menyatakan diri sebagai Mesias. Karena saudara-saudaranya perhatikan ya. Yang warna biru nih ya. Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang kau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jika engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkan dirimu kepada dunia. Memang tidak ada kata-kata eksplisit, tetapi sangat mungkin mereka mau dia menyatakan diri sebagai Mesias. Jadi kalau memang Yohanes 7:1-10 diartikan begitu, yang dia maksudkan belum waktunya untuk pergi ini bukan cuma waktu pergi, bukan urusan itu. Tapi belum waktunya untuk pergi dan menyatakan diri sebagai Mesias. Jadi ini bukan penundaan singkat saja seperti pandangan satu tadi. Yang dia tidak mau itu menyatakan diri sebagai Mesias, itu yang ditekankan. Melakukan mujizatnya mau, perginya mau. Menyatakan diri sebagai Mesiasnya itu yang tidak mau, itu belum waktunya, nanti-nanti. Dan itu bukan beda waktu singkat, itu agak lama. World Commentary, termasuk yang pandangan kedua, dia berkata demikian. Ia berkata saatku belum tiba. Itu sudah tiba seandainya persediaan anggur merupakan dasar dari perbedaan pemikiran. Jadi kalau cuma buat mujizat menyediakan anggur, itu sudah tiba. Beda cuma 1 menit. Tidak masuk akal gitu. Bagi dia tidak masuk akal.
Seandainya cuma bicarakan persediaan anggur atau melakukan mujizat tentang anggur, itu sudah tiba. Seandainya saat dari suplai dari kebutuhan sementara ini adalah titik atau pokok perbedaan di antara mereka, maka sudah tiba waktunya. Tapi sekarang lanjutannya, saat bagi Kristus untuk memberitahu dunia semua yang Maria ketahui belum tiba. Semua yang Maria ketahui tentang Yesus. Maria kan didatangi malaikat Gabriel sebelum dia mengandung itu. Kamu akan mengandung dan sudah dikatakan anak Allah yang mati dan sebagainya. Dia tahu siapa Yesus itu. Nah, saat bagi Kristus untuk memberitahu dunia semua yang Maria ketahui berarti mencakup kemesiasannya, bahwa dia anak Allah dan macam-macam hal yang lain, itu belum tiba. Saat dari penyataan atau wahyu yang penuh tentang klaim-klaim mesianiknya belum tiba. Juga itu belum tiba di bait suci. Ini pada waktu sama-sama saudaranya mau pergi ke bait suci itu. Ya. Atau di tepi danau. Atau pada hari raya. Tidak sampai saat penolakan yang sangat buruk. Pada waktu kematian ada di dekatnya. Dan pukulan yang mematikan dia itu hampir terjadi. Baru dia berkata, saatnya telah tiba. Lihat pasal 12:23 dan Yohanes 17 ayat 1. Saat dari kemuliaannya yang terbesar. Jadi saudara, bagi saya condong pada penafsiran yang kedua ya. Baik dalam Yohanes 2 maupun Yohanes 7 tadi. Bukan urusan melakukan mujizat, urusan anggur, atau pergi ke Yerusalem atau Bait Allah, bukan urusan itu saja. Tapi melakukan mujizat dan menyatakan kemesiasannya. Pergi ke Yerusalem, melakukan mujizat di sana dan menyatakan kemesiasannya. Itu yang belum tiba. Menyatakan kemesiasannya itu yang ditekankan. Kalau itu dilakukan sekarang, orang-orang tuh ngamuk sekarang, dia mati sebelum waktunya, saudara. Sekarang belum waktunya mati. Tidak bisa. Dia katakan sekarang. Mereka ngambil sekarang, dia mati sekarang. Tidak boleh. Sekarang saudara, kita lihat ayat-ayat yang dijadikan referensi ini ya. Yohanes 12 ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Jadi ini sudah mendekati akhir dari pelayanan dia. Maka dia mengatakan telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Lalu Yohanes 17 ini doa imam besar dari Yesus ya. Ayat 1, demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Saya lebih condong pada penafsiran ini. Jauh lebih condong penafsiran ini daripada dalam penafsiran pertama, di mana itu cuma penundaan sebentar saja dalam urusan mujizat saja. Tapi yang manapun yang benar dari dua arti yang saya berikan itu tetap menunjukkan bahwa Yesus selalu melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita tidak bisa tahu rencana Allah, saudara. Dia Allah dan manusia, dia bisa tahu rencana Allah. Jadi dia selalu melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana kekal dari Allah. Kalau belum waktunya, dia tidak mau lakukan. Belum waktunya. Kalau sudah waktunya, tidak disuruh pun, tidak diminta pun dia lakukan. Beberapa komentari memberikan komentar panjang lebar. Ayat 4, saatku belum tiba. Allah mempunyai saatnya sendiri untuk semua. Perhatikan, semua pekerjaan-pekerjaannya. Anaknya Yesus Kristus tak mengenal ketergesa-gesaan. Ia berjerih payah kadang-kadang sampai kehabisan tenaga. Ia tidak mundur dari penderitaan atau kekurangan. Tapi ia berusia 30 tahun sebelum ia memulai pelayanannya. Dan berulang-ulang dalam perjalanan dari pelayanan itu, ia menarik diri dari pandangan atau perhatian umum. Pada waktu saatnya tiba untuk konflik dan kematian, ia siap untuk menghadapinya. Tetapi sampai saat itu tiba, ia tidak boleh dipaksa ke dalam posisi atau keadaan yang ia tahu akan harus ia ambil.
baik desakan dari ibu dan saudara-saudaranya, atau kegelisahan dari beberapa murid-muridnya, atau dorongan hati yang tiba-tiba dari orang banyak, tidak bisa menggerakkannya untuk mengambil satu langkah untuk mana ia belum siap. Saatku, katanya, belum tiba. Di sana ada satu. Saat dari kedatangannya, maksudnya kedatangan yang pertama. Ini kelihatannya bagi kita telah datang terlambat dalam sejarah dari kemanusiaan kita yang berdosa. Saudara, sebelum dia datang, Taurat itu hanya di Israel. Dan yang selamat itu hanya bisa orang Israel dan beberapa orang non-Israel yang mengenal Yudaisme dan diyahudikan seperti Naaman, Rut, dan Rahab dan sebagainya. Jadi selama berapa ribu tahun, 4.000 sejak zamannya Adam, pada waktu dijanjikan pertama dalam Kejadian 3:15, tunggu tidak datang. Nah sementara itu saudara, banyak orang tidak punya Taurat, tidak bisa percaya Kristus dan sebagainya. Bahkan percaya Kristus yang akan datang pun tidak bisa karena mereka tidak pernah tahu apapun. Kelihatannya dia datang terlambat sehingga banyak orang masuk neraka, tidak tahu berapa juta, berapa banyak, saya tidak ngerti. Kelihatannya datang terlambat. Makanya dikatakan ini kelihatannya bagi kita telah datang terlambat dalam sejarah dari kemanusiaan kita yang berdosa. Tetapi Alkitab tidak berkata demikian. Adalah setelah genap waktunya maka Yesus datang. Saya bisa baca ayat ini dalam Galatia 4 ayat 4 dan 5 kira-kira itu ya. Jadi ini nomor 1 tentang saat kedatangan pertama. Sekarang nomor 2, suatu waktu untuk masuk ke dalam pelayanan umumnya. Mengapa ini harus ditunda begitu lama? Adalah mustahil bagi kita untuk mengatakan umur 30 baru pelayanan. Tentang saja pelayanan mulai umur 17. Tetapi di sana ada suatu alasan yang cukup. Alasannya cukup saudara. Ya. Satu penundaan yang kelihatan bagi kita sangat lama adalah seperti satu saat bagi yang gagal. Ingat ya, jadi Allah itu di atas waktu. Bagi kita lama, bagi dia itu satu saat. Karena yang ketiga, satu saat untuk manifestasi dari kemuliaannya dengan mujizat-mujizat. Berulang-ulang orang-orang Yahudi dan bahkan murid-muridnya sendiri dengan tidak sabar mendesak Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasa supranaturalnya. Itu adalah suatu sifat atau ciri yang khas darinya, bahwa ia memulai seri-seri dari tanda-tandanya dalam suatu rumah tangga di Kana. Kenapa kok tidak di Yerusalem di mana banyak orang lihat? Di Kana, di desa kecil hanya sedikit orang, ya. Dan yang tahu mujizat itu dari yang hadir di sana hanya beberapa orang. Maria tahu dan pelan-pelan itu tahu, yang lain tidak tahu apa-apa. Ia tidak boleh disuruh cepat-cepat dalam hal ini atau dalam hal apapun dari rencana-rencananya. Sekarang poin yang keempat. Suatu saat itu menyerahkan diri sendiri untuk mati, ya, kematiannya. Kita tidak bisa membaca kata-kata dari teks diucapkan pada permulaan dari pelayanan umumnya tanpa pikiran-pikiran kita dibawa dengan suatu kontras pada akhir dari karir yang luar biasa itu. Pada waktu Tuhan kita berteriak, Bapak, saatnya telah tiba. Sampai saat itu tidak ada satu orang bisa mengambil nyawanya dari dia. 5. Satu saat untuk pencurahan Roh Kudus dan untuk penginjilan dunia. Sudah bangkitnya butuh 3 hari. Setelah bangkit 3 hari naik ke surganya butuh 40 hari. Setelah naik ke surga butuh 10 hari lagi baru pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta. Kenapa enggak cepat-cepat? Murid-muridnya suruh nunggu. Enggak boleh nginjil dulu. Suruh nunggu sampai dipelengkapi dari kuasa di tempat tinggi. Yesus telah menunggu. Dan setelah kenaikannya, murid-muridnya diperintahkan untuk menunggu. Janji Bapa harus digenapi pada waktu yang ditetapkan. Pada waktu mereka harus menerima kuasa di tempat tinggi. Maka pada saat itu mereka memulai pekerjaan yang besar untuk agung dari hidup mereka.
baru mulai nginjil. Dan yang keenam dan terakhir dalam kutipan ini, suatu saat untuk kedatangannya yang kedua. Banyak orang kepingin Tuhan kok gak balik-balik toh, apalagi sekarang masa pandemi ini mau balik yang cepat gitu loh. Nah pandeminya berhentilah. Saudara, tidak bisa. Karena apa? Allah telah menetapkan suatu hari. Tentang hari dan saat itu tak seorang pun yang tahu. Mengapa kita harus seperti Maria, seperti murid-murid yang cepat mendesak dan memohon pemunculan segera dari Tuhan? Saatnya belum tiba. Atau ia sendiri akan ada di sini seandainya sudah saatnya. Ya, sudah otomatis dia ada di sini. Tapi karena belum saatnya, saudara harapkan bagaimanapun tidak bisa datang. Enggak? Kita harus berharap dengan rasa takut atau hormat. Menunggu dan berharap dengan sabar. Ia yang mendatang akan datang dan tak akan menunda. Kalau saatnya sudah tiba, dia tidak akan menunda. Kalau saatnya belum tiba, tentu dia menunda terus. Jadi saudara, 6 poin ini semua terjadi pada saat sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara sering berdoa dan merasa Tuhan ini gimana toh? Kok lama sekali doaku tidak dikabul-kabulkan? Ada orang yang berdoa untuk pertobatan orang lain dan doanya baru dikabulkan setelah yang mendoakan ini mati. Jadi dia tidak melihat doanya dikabulkan, dia sudah mati. Dia mungkin melihat dari surga, mungkin saya tidak tahu. Dan dalam masa pandemi ini, saya kira mayoritas kalau tidak semua manusia itu kayak mengeluh, bersungut-sungut. Aduh lamanya. Dulu waktu permulaan PSBB dan sebagainya di rumah saja. 1, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tidak terlalu, ya masih bisa. Tapi sekarang sudah 1 tahun lebih. Pandeminya lebih dari 1,5 tahun. Tidak ada tanda-tanda akan berhenti, malah tambah parah untuk Indonesia. Dan kita mengeluh, kita bersungut-sungut. Kapan Tuhan? Kok lama? Ingat hal ini saudara. Kalau Tuhan memang mau menghentikan pandemi itu, dia bisa menghentikan dalam sekejap. Tapi dia tidak akan menghentikan kalau waktunya belum tiba atau saatnya belum tiba. Tidak peduli saudara tidak sabar. Tidak peduli saudara bersungut-sungut. Tidak peduli saudara bosannya luar biasa di rumah terus tidak bisa ini, tidak bisa itu. Kepingin ini, kepingin itu semua pada tidak bisa. Dia tidak mau tahu. Kalau memang ada saatnya dia menghentikan pandemi ini atau setidaknya mengurangi secara drastis sehingga menjadi seperti endemi, seperti flu biasa, itu semua harus menunggu saat dari Tuhan. Saya lanjutkan ya. Bible Knowledge Commentary ini mengontraskan dua kelompok ayat ya. Saatku belum tiba atau kata-kata yang mirip muncul 5 kali dalam Injil Yohanes. Pasal 2 ayat 4 ini ayat yang sedang kita bahas ini ya. Lalu ya 7 ayat 6, 8 dan 30 ini teks yang tadi kita baca tapi kita baca cuma sampai ayat 10. Lalu ya 8 ayat 20. Belakangan fakta bahwa saatnya telah tiba disebutkan 3 kali dalam ayat ini. Coba kita lihat ya. Yang ini tidak perlu karena itu ini teks yang kita bahas. Ini juga kita tidak usah baca karena tadi sudah kita baca. Ya 7 ayat 30. Mereka berusaha menangkap dia tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia. Sebab saatnya belum tiba. Bagi dia maupun bagi kita. Kalau belum waktunya mati, tidak bisa mati, saudara.
Tidak peduli ada orang gede bagaimanapun atau tentara membawa senapan mesin atau bahkan rudal diarahkan kepada kita. Kalau belum saatnya mati, tidak bisa mati. Tidak peduli bom nuklir ditembakkan kepada kita, meledak di samping kita. Kalau belum saatnya mati, kita tidak bisa mati. Orang-orang ini berusaha tangkap dia. Tapi belum saatnya. Tuhan berikan mereka rasa takut atau entah bagaimana. Pokoknya tidak bisa dia ditangkap. Lalu kita lihat Yohanes 8 ayat 20. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu yang mengajar dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia. Karena saatnya belum tiba. Laki-laki saudara, belum waktunya dia mati. Masih Yohanes pasal 8. Masih jauh saudara. Jadi tidak ada yang bisa menangkap dia. Tidak berani mereka menangkap. Tuhan berikan rasa takut atau entah bagaimana. Mereka tidak bisa tangkap dia. Tapi sekarang kelompok ayat yang selanjutnya sekarang ganti warna merah. Yohanes 12 ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Yohanes 17 ayat 1 tadi kita baca, dia berkata, ini doa imam besarnya, Bapa telah tiba saatnya dan sebagainya. Jadi ayat-ayat tertentu belum tiba, dia ditangkap tidak bisa. Tapi ayat-ayat tertentu dia sudah tahu saatnya sudah tiba. Dia justru mengarahkan dia ke Yerusalem, tempat di mana dia tahu dia bakal ditangkap, dicambuki, dibunuh dan sebagainya. Dia justru pergi ke sana. Dan mereka berani nangkep. Karena saatnya sudah tiba. Dalam yang saya mengatakan, kata-kata saatku belum tiba secara jelas menunjukkan kesadaran Kristus tentang fakta bahwa ia sedang melaksanakan atau menyelesaikan suatu tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Bapa. Lalu dia berikan keterangan. Setiap detail atau bagian darinya, dari rencana itu atau tugas itu ya, telah ditandai dengan pasti dalam ketetapan kekal. Dia melaksanakan tugas. Ada tugas penginjilan, ada tugas menjadi teladan. Itu dalam hidupnya selama 33 tahun. Penginjilan dalam hidupnya selama 3,5 tahun. Tapi kematiannya dalam akhir dari hidupnya. Nah, setiap detail atau bagian darinya telah ditandai dengan pasti dalam ketetapan kekal. Sehingga untuk setiap tindakan di sana ada waktu yang telah ditentukan. Lihat juga, nah ayat-ayat ini tidak perlu kita baca ya, semuanya sudah kita baca di atas. Pada waktu Yesus tahu bahwa saatnya telah tiba, ia akan bertindak. Tidak sebelumnya. Jadi saudara, kalau saudara sekarang menderita, ada yang mungkin kena COVID dan menderita secara parah. Kalau memang ada waktunya saudara disembuhkan secara total, dia tidak akan menyembuhkan saat ini pada waktunya belum tiba. Kalau saudara terkena bencana ekonomi gara-gara COVID. Dan sekarang tidak punya penghasilan dan hidup sangat melarat. Dan macam-macam hal yang lain. Kalau memang ada saatnya bahwa ekonomi akan dipulihkan. Tapi saatnya belum tiba. Saya mau berdoa, mau ngomel, mau bersungut-sungut, mau apapun tidak ada gunanya saudara. Saatnya belum tiba, dia tidak akan melakukan. Semua itu ditandai dalam rencana kekal Allah. Semua akan terjadi persis. Dan persisnya itu bukan hanya kejadiannya, tapi waktunya juga persis. Sebaliknya kalau ada orang yang saudara cintai terkena COVID. Dan saudara berdoa supaya orang yang disembuhkan. Tapi dalam rencana Allah memang orang itu waktunya sudah tiba untuk mati.
Nggak peduli saudara jengking, beriman, mau berpuasa, mau apa, jungkir balik, berdoanya tiarap. Mati juga orangnya pada saat yang persis seperti yang Allah tentukan. Memang tidak berarti bahwa kita lalu menjadi apatis ya. Lalu bertindak semaunya, toh semua ditentukan dan semua terjadi seperti ditentukan. Jadi aku keluar tidak usah pakai masker, ditentukan kena ya kena, ditentukan mati ya mati. Ingat, reform itu di satu sisi percaya penentuan Allah, kedaulatan Allah. Tapi di sisi lain, reform tetap menekankan tanggung jawab manusia melakukan yang terbaik sesuai firman dan sesuai dengan akal sehatnya. So, nabrak kumpulan orang banyak tanpa masker dan sebagainya. Saudara melakukan kegilaan yang tidak pernah diizinkan untuk dilakukan oleh firman Tuhan. Sekarang saya masuk dalam kata-kata Adam Clarke. Merupakan kebodohan dan dosa manusia bahwa mereka selalu menyalahkan providensia ilahi. Saya menyalahkan providensia ilahi. Tuhan, ada apa kok bisa ada bencana seperti ini, COVID-19, ekonomi hancur, semua hancur, gereja berantakan, ada apa maunya? Saudara, itu terjadi berarti itu diatur oleh Allah ya. Ditetapkan dan diatur terjadinya. Tanpa ada penetapan Allah, tidak mungkin terjadi. Tanpa ada pengaturan Allah, tidak mungkin terjadi. Kalau saudara ngomel, ada apa Tuhan? Seakan-akan saudara ngamuk kepada dia dan menganggap dia tidak benar melakukan semua itu. Kalimat ini cocok untuk saudara. Merupakan kebodohan dan dosa manusia bahwa mereka selalu menyalahkan providensia ilahi. Dalam hal apapun. Saudara mengalami apa? Kecelakaan atau apapun. Penyakit lain, saya tidak tahu apa. Kena bencana alam dan sebagainya. Semua yang terjadi karena ditetapkan Allah. Dan diatur terjadi oleh Allah. Dan jangan menyalahkan. Dia tidak bisa salah. Saya lanjutkan. Menurut mereka, Allah tidak pernah melakukan apapun pada waktunya. Tidak pernah tepat waktunya. Ia terlalu awal atau terlambat. Nah, saudara menilai seperti ini berdasarkan apa? Yang benar adalah yang warna merah. Padahal merupakan sesuatu yang sama sekali mustahil bagi kebijaksanaan ilahi untuk bertindak lebih dulu atau bagi kebaikan ilahi untuk menunda apa yang perlu. Kalau memang sudah saatnya, mesti terjadi. Tidak bisa sedetik lebih awal. Tidak bisa sedetik lebih telat. Dia selalu melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencananya. Saya yang agak heran ya. Orang ini orang Armenian garis keras ya. Kok omongan di sini seperti reform. Kadang-kadang mereka itu tidak terhindar untuk mengatakan komentar-komentar reform. Tidak menyadari nabrak ajaran mereka di tempat yang lain. Tapi di sini ini jelas benar. Ini ajarannya kayak ajaran reform. Kan saya berikan omongannya Calvin. Pelajaran yang diberikan di sini adalah lebih luas lagi bahwa kapanpun Tuhan menahan kita dalam kekhawatiran akan ketidakpastian dan menunda pertolongannya, itu tidak berarti bahwa ia sedang tertidur. Tetapi sebaliknya, ia mengatur semua pekerjaan-pekerjaannya dengan cara sedemikian rupa sehingga ia tidak melakukan apapun kecuali pada saat yang tepat. Kapanpun Tuhan menahan kita dalam kekhawatiran atau ketidakpastian. Ya, itu sering terjadi saat ini saya kira ya. Kalau saudara ada gejala lalu tes. Wah, kalau di swab itu ada sampai berhari-hari. Gak keluar-keluar hasilnya. Nah, sementara kita kempas-kempis, ketar-ketir ini positif atau negatif, ada dalam kekhawatiran atau ketidakpastian yang kita ditahan di sana. Atau betul-betul saudara terkena, atau keluarga saudara terkena, atau orang yang saudara cintai terkena,
kita dalam kekhawatiran. Ini tambah parah atau dia mati atau dia sembuh. Kalau sembuh ada sisa dari COVID itu. Banyak yang terkena long COVID dan ini makanya mengerikannya penyakit ini bisa sembuh tapi nanti ada sisanya dan sisanya itu bisa sangat mengerikan. Jadi pada waktu kita ada diri kita kena, keluarga kena, kita artinya kempas-kempis gitu ya, ketar-ketir, sembuh total atau mati atau sembuh tapi cacat seumur hidup. Juga kekhawatiran, ketidakpastian besok ada makanan atau tidak. Dan Tuhan itu menunda pertolongannya. Ingat kata-kata Calvin. Itu tidak berarti bahwa ia sedang tertidur. Dia itu Allah, saudara, dia tidak butuh tidur. Juga tidak berarti dia tidak gubris, saudara. Tetapi sebaliknya, ia mengatur semua pekerjaan-pekerjaannya dengan cara sedemikian rupa, sehingga ia tidak melakukan apapun kecuali pada saat yang tepat. Jadi tidak bisa kita mati. Tidak bisa keluarga kita mati. Bisa kalau itu kehendaknya. Tapi sembuh juga bisa, sembuh total juga bisa kalau itu kehendaknya. Kalau kita anak, kehendak dia itu pasti baik untuk kita. Roma 8 ayat 28 itu adalah saat yang tepat untuk belajar mempraktekkan. Saya kalau mengajarkan ayat itu selalu ngomong. Sekarang kita dalam ruangan gereja, kita belajar ayat ini gampang berkata amin, amin, amin. Tapi kalau sudah terjadi bencana yang luar biasa, dan bagi kita harus mempraktekkan Roma 8 ayat 28 pada saat kita mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan hati, sangat membuat kita menderita. Luar biasa sukar berkata amin terhadap Roma 8 ayat 28. Lalu mengapa saat dia dan saat kita sering berbeda? Bahkan kehendak dia dan kehendak kita sangat berbeda. Karena memang Allah dan manusia itu berbeda. Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9 itu mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Semua kata rancangan di sini dalam bahasa Inggris adalah thought, pemikiran. Jadi pemikiran kita dan pemikiran Tuhan itu berbeda sekali. Jalan Tuhan dan jalan kita berbeda sekali seperti langit di atas bumi. Itu yang membuat hidup kita tentu sukar. Andai kata bedanya bukan langit dengan bumi, tapi beda cuma sedikit, maka tidak sukar mengerti mengapa dia merancang seperti itu atau memikirkan seperti itu atau mengambil jalan seperti itu. Tapi karena bedanya langit dengan bumi, betul-betul heran. Karena apa yang kelihatan baik bagi kita bisa buruk bagi Tuhan dan sebaliknya. Karena saudara, ini saat kita itu percaya kepada dia. Saudara bersungut-sungut, saudara marah, saudara ngomel terus tidak ada selesainya. Kapan selesainya? Kapan selesainya? Kapan selesainya? Baik COVID-nya maupun problem ekonominya, maupun harus di rumah sajaknya dan tidak bisanya kita piknik, tidak bisanya kita makan di restoran, tidak bisanya kita jalan-jalan keluar kota, keluar negeri dan macam-macam hal yang lain. Tidak bisa ketemu keluarga, bahkan tidak boleh mestinya. Ya yang mau melanggar ya salah sukanya, tapi kita yang mau nuruti kita tidak boleh mestinya. Dan kita mengomel, tidak ada gunanya saudara. Dia tidak akan melakukan kalau belum waktunya. Kalau sudah waktunya, maka dia akan melakukan. Alangkah baiknya kalau semua omelan, semua sungut-sungut kita gantikan dengan doa saja. Dan juga belajar beriman kepada dia. Mempraktekkan Roma 8 ayat 28. Bukan di dalam kelas, tapi dalam keadaan seperti ini. Mempraktekkan doctrine providence of God. Pada saat ini
memberikan ketenangan yang luar biasa. Maukah saudara? Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah pimpin serta berkati dan terpanjang acara firman. Kami sudah belajar beberapa hal tentang Yesus dan Maria. Dan kami berdoa supaya gereja-gereja yang terlalu meninggikan Maria, Engkau sadarkan kalau boleh, supaya bisa kembali pada jalan yang benar. Atau setidaknya Engkau bekerja sehingga kalau ada orang-orang pilihan di dalam gereja-gereja itu, mereka bisa disadarkan kesalahan gereja yang mereka ikuti. Dan mereka keluar dan masuk ke gereja yang benar. Dan orang-orang masih di luar gereja yang seperti itu, tidak masuk ke gereja itu, tapi bisa Engkau arahkan pada gereja yang benar dalam persoalan itu. Tentang saat yang sudah tiba atau belum tiba, tolong kami menyesuaikan dengan waktu Tuhan. Dan bukan menuntut Tuhan menyesuaikan waktu Tuhan dengan waktu kami. Biarlah pada saat seperti ini, segala sungut-sungut bisa kami gantikan dengan doa. Dan pada waktu ada kekhawatiran dan sebagainya, kami belajar mempraktekkan Roma 8:28. Di dalam keadaan real. Pada saat penderitaan, pada saat bencana mengancam dan sebagainya, kami tetap percaya kalau kami memang adalah anak-anak-Mu, maka segala sesuatu Engkau atur untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tolong kami mempraktikkan doktrin Providence of God pada saat-saat seperti ini dan percaya bahwa apapun yang Engkau lakukan pasti adalah baik dan mendatangkan kebaikan bagi kami yang adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.